Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali bersama Anda di program Dialog Fajar. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, kawan ya. Dan kita lanjutkan untuk program Dialog Fajar pagi hari ini. Alhamdulillah juga ketemu kembali dengan Ustadz Umar Jaini, pimpinan pesantren Al-Quran Darul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya insya Allah selalu sehat ya Ustadz. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Ustadz, kalau kita di Idul Adha itu kan sosok Nabi yang selalu dibahas itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu ya Ustaz ya. Betul. Banyak sekali tauladan yang diajarkan beliau yang bisa kita terapkan, yang bisa kita tiru bahkan sampai saat ini begitu ya Ustaz ya. Betul. Pagi hari ini kita mengambil soal keimanan Nabi Ibrahim Ustaz. Itu seperti apa ya Ustaz? Beliau ini menjaga supaya itu tetap konsisten, nggak pernah naik turun seperti manusia begitu Ustaz. Monggo selengkapnya bersama Ustadz Umar Jaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, kawan, yang kita bahas tadi seperti disampaikan Mbak Ayu adalah bagaimana menjaga kemurnian iman, belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa ini masih sangat relevan? Karena sekarang masih dalam suasana Idul Kurban, Idul Adha, yang ini semua sangat rangkaian dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim sudah 5.800 tahun silam, yang sampai sekarang masih sangat bermanfaat. Dan harus selalu kita pegangi bagaimana keimanan yang telah dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kawan, kalau kita pelajari dalam perjalanan Nabiullah Ibrahim dalam situasi keadaan ketika itu, ternyata dunia ini sejak dulu kala sampai sekarang dihuni oleh 3 kelompok manusia. Jadi kalau kita lihat sejarahnya Nabi Ibrahim itu kan ya, bagaimana orang tuanya, ternyata orang tuanya penggemar patung. Kemudian rajanya Namrud mengaku tidak mengakui Tuhan, bahkan dia menyatakan diri sebagai Tuhan dan seterusnya. Jadi ternyata kawan, saya ulangi lagi, sejak dulu kala sampai sekarang ini dunia ini dihuni oleh 3 golongan manusia dalam hal keyakinan kepada Tuhan. Yang pertama, ada kelompok manusia yang disebut dengan deisme. Apa itu deisme? Yaitu percaya akan adanya zat yang menciptakan alam raya ini, yang menjadi sebab dan akibat alam raya ini. Nah, dia percaya bahwa ialah itu disebut dengan Tuhan. Jadi, ada kelompok manusia yang deisme, percaya adanya Tuhan. Alam raya, termasuk seluruh isi dan manusia ini, ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Ialah Tuhan. Itu ada kelompok yang seperti itu, yang pertama. Yang kedua kawan, ada kelompok manusia yang disebut dengan agnotisme. Apa itu agnotisme? Ini keyakinan yang bimbang, Mbak Ayu. Bimbang itu ragu. Satu sisi akalnya
dia menyatakan bahwa tentu alam raya yang luas, yang besar, yang akbar, yang luar biasa ini pasti ada yang menciptakan, ada sebabnya, ada penyebabnya. Tapi akalnya itu tidak sampai kepada bahwa di luar ini semuanya adalah zat Tuhan tadi. Tapi secara akal, dia dengan kecerdasannya, bagaimana melihat planet-planet yang luar biasa ini, akalnya mengatakan pasti ini ada yang mengatur. Tapi akalnya itu tidak sampai kepada seperti yang pertama tadi. Kalau yang pertama, akal langsung masuk di hati, ini pasti ada Tuhan menyebutnya. Sedangkan yang kedua, itu ragu. Akalnya nyampe, tapi tidak sampai pada kesimpulan ini adalah Tuhan. Nah, itu disebut dengan kelompok agnotisme. Sedangkan yang ketiga, kawan, yaitu kelompok manusia yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Dalam pikirannya, dalam akalnya bahwa alam raya ini terjadi karena dengan sendirinya. Nah, jadi begitu kawan. Sejak dulu kala sampai sekarang ternyata ya kalau kita pilah-pilah, ya itu tadi ada 3 kelompok manusia. Ada yang teisme, percaya akan adanya Tuhan. Yang kedua agnotisme, yang ragu tapi akalnya sampai. Yang ketiga benar-benar dia menolak akan adanya Tuhan. Alam raya ini ya terjadi dengan sendirinya. Nah, memang manusia diberikan akal oleh Allah. Yang gunanya apa? Akal itu untuk memikirkan alam raya ini. Sehingga dengan pemikiran itu kemudian sampailah pada kesimpulan Tuhan itu yang menciptakan. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dengan keyakinannya, dengan akalnya yang luar biasa. Sementara lingkungannya, lingkungan kanan kirinya, orang tuanya, kemudian penguasanya, lalu kemudian masyarakatnya, tidak ada yang beribadah kepada Allah. Tapi dengan 3 tadi itu, ada yang beribadah tetapi dengan tidak sesuai dengan apa yang diyakini Ibrahim. Kemudian sang rajanya itu justru mengaku sebagai Tuhan. Dan dia dengan kesombongannya mengatakan dia bisa mematikan dan menghidupkan orang. Itu dalam kisah seperti itu Mbak Ayu ya. Tapi kalau kita baca itu cukup panjang lah. Silakan dibaca sendiri kawan, bagaimana kisah Nabi Ibrahim berdialog, berdiskusi dengan rajanya, dengan orang tuanya, sehingga kemudian Nabi Ibrahim satu ketika menyendiri dan kemudian merenung dengan menggunakan akalnya. Nah, itu peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Quran sangat indah. Tahapan-tahapan Nabi Ibrahim sampai kepada kesimpulan bahwa di luar ini semuanya adalah ada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma janna 'alaihi lailu ra'a kaukaban qala hadza rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Surat Al-An'am ayat ke-76. Jadi Nabiullah ketika merenung, melihatlah malam. Ketika malam tiba, datanglah gemerlapan yang indah bintang-bintang. Maka muncullah pikir Ibrahim, ini barangkali Tuhan. Tetapi kemudian ketika malam itu sudah tiada, bintang-bintang pun tidak ada.
Loh, kata Ibrahim, kok kecil begini? Masa Tuhan begini? Kira-kira begitu Mbak ya. Yang jelas dia menggunakan akal pikirannya itu. Demikianlah logikanya mengatakan kalau begitu bukan Tuhan ini. Lalu kemudian diteruskan proses pemikirannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini Rabbi la'akunanna minal qaumidz zalimin. Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Begitu pula ketika kemudian akalnya dikembangkan lagi, muncullah bulan yang indah, yang gemerlapan itu. Tapi kemudian bulan pun juga tiada, terbenam. Maka logika Ibrahim tidak mau lagi mengakui masa Tuhan seperti ini. Dilanjutkan lagi akalnya, melihat proses atau melihat kejadian fenomena alam raya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ra'a asy-syamsa bazighan qala hadza rabbi, hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh aku terlepas dari apa yang kamu persekutukan. Surat Surat Al-An'am ayat ke-78. Sama, Nabi Ibrahim mengembangkan pikirannya, logikanya, ketika melihat matahari yang demikian rupa besarnya, dengan cahaya yang begitu kuat, mengatakan ini barangkali Tuhan. Tetapi kemudian ternyata matahari itu terbenam, maka logika Ibrahim tidak mau menerima lagi. Lalu dilanjutkan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Akhirnya akalnya Nabi Ibrahim dibimbing dengan hati yang murni, yang tulus, sampailah pada kesimpulan bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh alam raya ini. Matahari, bulan, bintang, dan seterusnya. Nah kawan, di era modern seperti sekarang ini, banyak ilmuwan-ilmuwan yang dengan peralatan canggihnya, dengan teropong yang super canggih, itu bisa melihat bagaimana kedahsyatan alam raya ini. Bermiliar-miliar planet di angkasa. Itu bisa menyebabkan dua hal. Satu sisi semakin percaya akan adanya zat, tapi akal saja kadang-kadang masih belum cukup. Yeah. Dia mengatakan betul ini luar biasa, tapi belum sampai pada kesimpulan ada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kawan, ternyata memang agamalah yang bisa memberikan informasi bahwa di balik ini semuanya adalah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang kawan, kita mungkin perlu juga ya untuk menyisihkan waktu agar supaya iman ini semakin kokoh. Ya keluarlah di rumah atau di mana saja. Apakah kita ketika Mbak Ayu healing di lautan atau di mana begitu. Nah sambil mencermati, merenungkan alam raya ini. Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liqaumi yatafakkarun. Jadi pergantian siang dan malam, terbitnya matahari, bulan, itu semua
ada tanda-tanda kebesaran Allah. Maka dalam rangka untuk mengamalkan ayat ini sangat penting, saya kira mungkin subuh-subuh sambil setelah sholat subuh, mata kita tatapkan ke atas langit-langit sana, melihat matahari mau terbit, melihat bulan yang sudah mau terbenam, lalu kemudian direnungkan betapa dahsyatnya alam raya ini. Nah, itu akan menambah keimanan kita semuanya. Jadi kembali kawan, akal bisa sampai, tapi belum bisa menyatakan bahwa di balik itu semuanya adalah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang bisa menyampaikan di situ adalah agama. Dan agama tentu yang kita yakini adalah Islam. Maka tugas kita sebagaimana Nabiullah Ibrahim mempertahankan keyakinannya itu sampai kita mengakhiri akhir hayat hidup ini. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mari kita jaga iman kita sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, inilah kawan, Idul Kurban dipelopori oleh Nabi Ibrahim. Kita jaga iman kita, Islam kita ini sampai kapan? Sampai kita mengakhiri akhir hayat hidup kita. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Umar, sangat mendalam ya soal keimanan itu memang Ustadz ya. Semoga kita semua mampu menjaga kawan, mampu menstabilkan, meniru apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafiz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.